Kita mulai ya, Bapak dan Ibu. Selamat datang di Ngobatil, ngobrol santai bersama saya Rudi Kapil. Kembali lagi di podcast ini, kita akan membahas investasi dan perizinan dengan cara yang santai tapi tetap penuh makna. Jadi, siapkan kopi atau teh, duduk yang nyaman, mari kita mulai obrolan hari ini. Selamat datang Ibu dan Bapak, boleh kita kenalan dulu kali ya Bu di awal-awal ini dengan Ibu siapa dan Bapak siapa? Saya Hendy Rahmawati, di BPMPTSP sebagai analis kebijakan ahli media. Oh, analis kebijakan ahli media. Kalau yang sebelahnya itu kelihatan kaku banget Bu, kayaknya tegang gitu ya. Emang belum kenal? Kayaknya sih. Emang belum kenal saya, kita kan sekantor. Oh, sekantor ya Pak? Ceritanya. Sepertinya dia lupa ingatan. Ya, jadi nama saya Yunan, saya perencana ahli muda Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya ditugaskan sebagai ketua tim kerja untuk kali ini sinematografi festival di bawah koordinator Bu ini. Berarti sekarang tuh ada di bawah tim apa Bu? CIFES. CIFES Ya, 2024. CIFES itu Cinematography of Investment Festival. Yes. Nah, kan Bapak dan Ibu ini dari Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya Bu. Ini kan kita tuh ngobrol investasi dan perizinan. Tapi kenapa tiba-tiba ke sinematografi gitu Bu? Sejarahnya gimana sih Bu? Kalau dari sisi sejarah tentu ini adalah upaya kami untuk bisa lebih mengeksplosur dari peluang investasi yang ada di Jawa Barat khususnya ya, terutama untuk para UMK, usaha mikro kecil. Jadi dengan sinematografi diharapkan ada terlihat secara visualnya lebih nyata gitu ya. Untuk itu kami melaksanakan CIFES ini dari tahun 2022. Oh, 2022. Berarti udah jalan. Berarti sekarang yang ketiga ya? Tahun ketiga. Ya, tahun ketiga. ya. Keren berarti ya Bu ya. Tapi CIFES itu berarti memang suatu kompetisi yang gimana caranya UMKM itu ibaratnya kayak bikin profiling video mereka lagi nggak Bu? Ya betul. Mungkin Mbak Yana bisa menyampaikan ya apa itu? Ya. Jadi kalau sinematografi festival ini adalah upaya untuk mendorong penggalian potensi investasi khususnya untuk UMK. Jadi diharapkan UMK tadi itu bisa menggali potensi-potensi investasi yang ada di wilayahnya masing-masing. Berarti kayak kita nge-capture lagi gitu ya UMK di Jawa Barat. Gimana caranya supaya direkam dengan apa ya kualitas terbaik ya Bu? Betul. Ini dengan kompetisi videografi kreatif. Tapi kenapa harus, kalau seandainya ya Bu, kompetisi ini kan udah mau digelar lagi, kenapa harus ikutan CIFES Bu? Manfaatnya apa aja? Bisa dijelasin lebih dalam lagi nggak Bu? Kalau untuk si pelaku usahanya UMK-nya, tentu dia bisa mengekspos apa yang menjadi usahanya mereka. Kemudian juga membuka peluang investasi yang lebih luas lagi. Jadi kalau seandainya satu UMK berada di satu lokal gitu ya, satu lokal atau kabupaten kota dengan video kreatif tentu kan bisa lebih luas lagi. Nanti kan apa yang sudah dibuat oleh mereka, video-videonya akan kita upload di YouTube-nya DPMPTSP, demikian juga di kanal-kanal yang lainnya, media sosial lainnya kita akan sampaikan. Kemudian juga nanti akan kita sampaikan juga kepada para pelaku usaha besar juga, itu untuk bisa mereka masuk juga ke dalam rantai pasoknya industri besar. Kalau ini Bu, yang boleh ikutan itu umum nggak atau spesifik UMK terus kayak harus kelas seperti apa gitu, ada nggak? Itu secara umum untuk UMK. Namun untuk tahun sekarang kita ada agak beda nih dengan tahun lalu. Oh, ada ya. yang beda. Jadi untuk tahun ini kita juga menggandang untuk para jurnalis juga. Jadi nanti para UMK bisa
melakukan kolaborasi dengan para jurnalis yang tentu mereka mempunyai kemampuan untuk dari sisi visualnya, dari sisi exposure-nya usaha itu lebih luas lagi. Mungkin. Berarti keren sih Bu, maksudnya kan nggak semua, meskipun zaman sekarang berkembang ya Bu, semua orang bisa bikin film, tapi kan tetap ya yang namanya sinematografi itu butuh ilmu yang lain gitu. Ya, berarti betul. dengan menggandeng jurnalistik ini, ibaratnya ya yang UMK mah mengurus bagaimana plan bisnisnya aja, yang jurnalis gimana caranya, oh bisnis ini tuh punya potensi ya Bu. Iya, ya, betul. Dan sebenarnya pada saat proses dari mulai pendaftaran sampai dengan nanti penutupan itu kan di tanggal mulai tanggal 10 September sampai dengan 14 Oktober 2024 kami juga nanti akan melaksanakan webinar-webinar. Oh, webinar. Untuk bagaimana cara membuat video yang kreatif gitu. Nanti kita akan mendatangkan para ahlinya pada saat di webinar tersebut. Jadi nggak tiba-tiba ayo teman-teman bikin gitu, nggak langsung disuruh bikin. Betul. Nah Bu, dari tadi kita ngobrolin Cipes terus, tahun ini tuh kapan sih Bu diadainnya? Kalau untuk pelaksanaan Cipes sendiri, insya Allah di tanggal 17 September nanti kita sosialisasi dan launching dan sosialisasi. Oh, 17 sekarang nih Pak? 17 September. Tapi kita akan mulai buka pendaftaran tuh mulai tanggal 10 September. Oh, tanggal 10 September sekarang tuh berarti udah dibuka pendaftarannya. Ya, Tuh. Cuman seremonialnya di tanggal 17 ya Bu? Ya, kenapa seperti itu? Karena kan supaya lebih panjang lagi masanya gitu ya. Ada jangka waktu ya Bu? Ada jangka waktu untuk pembuatan videonya ke. Nah, itu kalau misalkan kan tanggal 10 September udah dibuka, 17 launching, ditutup sampai tanggal berapa Bu? Kalau untuk pendaftaran dan upload video itu sampai tanggal 14 Oktober 2024. Oh, berarti sampai tanggal 24 Oktober ya Bu? 14 Oktober. Ya. Maaf saya salah. Jadi saya yang tegang. Ya, tapi kalau persyaratannya itu apa aja Bu? Biasanya kan kalau kompetisi di pemerintah itu suka agak ribet ya Bu ya. Tapi kan masyarakat biar mudah juga, apa aja nih Bu syarat-syaratnya? Sangat mudah. Jadi para UMK yang sudah punya nomor induk berusaha. Oh, nomor induk berusaha. Tuh. Nah, kalau yang nggak punya, silahkan datang ke kantor kami. Ini Bu, boleh ditambahin lagi nggak NIB itu apa sih biar teman-teman yang belum tahu juga jadi tahu NIB itu apa? Untuk NIB ini adalah singkatan dari nomor induk berusaha dan ini adalah sebagai legalitasnya usaha para pelaku usaha ya, baik itu dari mikro, kecil, menengah maupun pelaku usaha besar. Jadi seperti identitasnya gitu. Oh, identitas KTP awal, ya Bu? Seperti Ya, KTP. Seperti KTP. Ya, tapi mungkin lanjutannya nanti sesuai dengan KBLI-nya apakah mereka memerlukan izin lebih lanjut atau tidak. Namun rata-rata untuk UMK, usaha mikro kecil itu cukup dengan NIB saja. Dan pernyataan atau self declare ya, pernyataan mandiri mengenai persyaratan dasar. Oh, jadi ya aman ya Bu ya, nggak Aman. terlalu ribet, dan syaratnya juga kalau nggak salah cuman KTP doang ya Bu ya, Ya. bikin NIB. Jadi Hanya teman-teman KTP yang saja. belum punya NIB dan mau ikutan lomba Cipes ya, ayo segera bikin, dan bisa bikin online ya Bu ya. Itu sangat mudah dan ini memang sudah online. Dalam waktu 5 menit juga kalau koneksinya bagus ya, Iya. akses internetnya lagi kencang gitu, itu 5 menit juga 5 menit bisa selesai. selesai dan bisa dilakukan di rumah masing-masing sebetulnya. Tapi kalau seandainya memang memerlukan pendampingan dari kami siap di DPM PTSP baik provinsi maupun di kabupaten kota juga siap untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian para pelaku usaha. Berarti tinggal datang aja ya Bu ya. Ya, tinggal datang dan Langsung itu dibantu. free tanpa biaya apapun. Nah ini dari tadi ke Ibu aja, kita geser dulu ke Bapak ini. Bapak Glenn, Bapak Glenn. Nggak usah. Satu lagu dulu dong. Dari tadi nggak nanya ke saya. Ke ibu Nah, terus. ayunan Ngambek Ayo. Udah tuh Pak, jangan gitu Pak. Pak Irang, kalau mau tadi kan syaratnya NIB aja nih. Nah kalau cara daftarnya selain itu ada lagi nggak atau alurnya Oh iya, gimana? ini berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Kalau tahun sekarang alhamdulillah di kami itu ada tim digitalisasi. Oh ada tim digitalisasi. Ya, jadi tahun ini kami coba mengembangkan aplikasi untuk pendaftaran CIFES. Jadi website
Jadi teman-teman para peserta UMKM nanti ya, usaha mikro kecil itu bisa mendaftarkan diri melalui dpmptsp.jabarprok.go.id/Cifes. Oh. Catat, tolong dicatat teman-teman ya. Berarti itu udah di khusus, web khusus ya. Betul. Selain berarti kalau syaratnya mah cuma punya NIB. NIB ya. Tapi kalau mau daftarnya ke dpmptspjabar.go.id/Cifes. Nah, ini kan dari tadi ngomongin waktu, kapan, terus alur, proses. Nah, ini yang paling pasti sering ditanyain, Bu. Bayar nggak, Bu, ikutan ini? Gratis dong. Oh, gratis. Zaman sekarang bayar nggak asik ya, Bu ya? Nggak asik. Oh, berarti Cifes ini gratis ya, Bu? Gratis. Nah, ini karena gratis, hadiahnya gede nggak, Bu? Gede besar. Besar kecil itu kan relatif ya. Relatif. Kalau menurut kami cukup besar ya, Cukup Pak besar, Yunan cukup ya. besar. Cukup besar. Iya, 10 juta untuk setiap kategori. Iya. 10 juta, Bu? Iya, ada 3 kategori. Iya. Bapak Tepuk Ibu. tangan dulu, teman-teman. 10 juta, satu kategori ya, Bu? Satu 3. kategori. Untuk Satu. masing-masing satu Iya. kategori Iya, itu berarti ada 3 kategori. Kategori, iya. Berarti total hadiah sampai 30 juta, Bu. ada tambahan lagi. Iya. Oh, ada lagi, Bu? Iya dong. Ini pemerintah bercanda kali, Bu. Enggak dong. Biasanya pemerintah tuh kayak, Ya, kita kan ada untuk masyarakat. Jadi nanti masih ada top 7 itu masing-masing mendapatkan hadiahnya 1 juta rupiah. Oh, berarti yang gak masuk ke juara ada di top 7, Bu. Iya. Top 7, teman-teman, bukan lagi top 5, Imna. Iya. Top 7, masing-masing 1 juta ya, Bu? Gak rugi Bukan bikin juga. salah on 7 ya. Oh, kirain salah on 7. Nyanyi dulu Mas Duta. Aduh, tapi ini Rudy aja, Bu, sebagai host asa kurang percaya, Bu. Masa hadiah gede-gede banget, Bu, 10 juta ya, Bu? Itu tunggu, Bu. Hadiah itu kan ada berapa kategori? 3. 3. Itu apa aja, Bu? Untuk base visual, Ya. kemudian base bisnis, dan yang ketiga adalah story Telling. telling. Oh. Itu berarti ada 3 kategori. Berarti di penilaiannya. Nah, kalau misalkan satu ada UMK yang ikutan nih, Bu, atau Pak Yunan ya. Ini aku sampai ditanya lagi ya, Pak ya. Tapi nggak tahu, Pak, emang hasrat lelaki kalau ngobrol dengan wanita lebih Oh, iya, nyaman betul. gitu. Iya, Ada ininya gitu. Iya. Iya, iya. Apalagi Bu Heni kan cantik sekali. Tapi kan Bu Heni udah berkeluarga. Oh, enggak, ini mah memuji, Pak, Oh. bukan yang lain. Ini seperti ke ibu guru gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi, kalau misalkan ada satu peserta ikutan, itu ada kemungkinan bisa menangin 3 kategori itu atau jadi dikhususin? Kita mau ikutin ke kategori ini atau gimana itu? Sebenarnya kalau tahun-tahun kemarin sih, pengalaman tahun kemarin ya. Jadi satu UMK itu sebenarnya dia kan bisa masuk beberapa kategori kan ya. Jadi bisa mendapatkan lebih dari 1 kategori itu Iya. tahun kemarin. Tapi rencana tahun ini kayaknya kita Masih sama. Oh, Bu, ya? masih sama. Ya. Oh, berarti namanya kompetisi, ketika teman-teman punya segalanya bisa diambil segalanya. Iya. Gitu Iya. ya. Tiba semua. Wih, itu kalau 3-3-nya menang 30 juta, cuy. Modal kawin, Bu. Nah, ini ngomongin hadiah udah dan sebagainya. Ini yang paling penting kan kalau katanya udah banyak ya, Bu, Pak, stigma masyarakat suka ini mah orang dalam terus yang menang teh. Sering itu kejadian karena kalau pemerintah yang bikin. Nah, ini jurinya adil nggak, Bu? Pak, dari siapa aja nih jurinya? Ya. Karena kan juri sangat ini ya. Ya. Dilihat sekali kalau yang mau ikutan lomba siapa dulu nih jurinya, punya kemampuan nggak gitu. Jurinya bukan dari kami. Iya. Bukan Yang dari, pasti. ASN ya, bukan. Bukan. Ya, nanti bisa sampaikan oleh Ya, Pak kalau Yunan. juri sih insya Allah berintegritas. Jadi kalaupun misalnya di luar sana pemikirannya bahwa ini jangan-jangan ini orang dalam segala macam, insya Allah enggak gitu. Berarti Bapak berani jamin ya? Berani Jamin. jamin. Berani jamin? Salaman dulu. Jadi juri kita sama dengan tahun kemarin, ada Pak Adi Panuntun. Ya. Beliau Dia tuh merupakan CEO, ya.
co-founder atau CEO dari PT 9 Matahari. Wih. Yang pertama ya. Iya, iya. Yang kedua ada Bu Ines Stefani, merupakan founder of Equatora Capital Supernova Ecosystem. Yang ketiga itu ada Pak Hari Mawardi. Pak Hari merupakan founder dari Amigdala Bambu atau Eksekutif Direktur Kreasi Jabar juga. Oh. Jadi ketiga-tiganya memang itu bukan bagian dari ASN Iya. dan itu independen. Independen ya. Dan tentu memiliki kemampuan yang mumpuni ya untuk bisa menilai Bapak Ibu sekalian yang Betul. menyampaikan videonya kepada kami. Tapi memang kalau dilihat dari nama-namanya dan apa ya, perusahaannya memang nggak kaleng-kaleng sih. Iya dong, masa kita cari juri yang kaleng-kaleng pastinya yang oke. Jadi ini jadi kalau saya ikutan nggak apa-apa nih. Jadi pengen ikutan. Nih para jurnalis yang ingin ikut terlibat juga nanti bisa bersama-sama berkolaborasi dengan para UMK. Nah, termasuk ini juga Pak Rudi ya. mungkin informasi juga ya bahwa tahun kemarin itu peserta yang mengikuti kegiatan CIFES itu sampai dengan 100 peserta lebih gitu. Oh. Jadi Itu cukup di Bandung atau udah Jabar, Pak? Sejabar. Sejabar. Lah, masa kita membatasi. Sejabar, nggak boleh lewatin Jabar ya, nggak boleh. Kalau Jabar lewat dikit nggak. Dikitnya sih gimana? Tapi memang, nah ini kan berarti orang Jawa Barat atau yang khusus usahanya di Jawa Barat gitu, Bu, Pak? Atau NIB-nya ada di Jawa Barat, nah itu gimana? Iya, jadi yang jelas NIB-nya di Jawa Barat. Oh, yang jelas NIB-nya di Jawa Barat ya? Tapi ini emang agak menarik gitu konsep tahun sekarang ya. Ada 3 kategori, best visual, best business, dan best storytelling. Berarti kalau best visual memang seperti nama kompetisinya ya, Cinematography of Investment Festival. Tapi ini ada best business dan best storytelling. Nah, kalau best business ada kemungkinan ketika video ini bagus dan keren gitu secara sinematografi, tapi punya planning yang prospek. Ya, betul. Yang ini itu nanti bakal dipertemuin lagi dengan mitra-mitra atau ada pembinaan lagi nggak? Iya, tentu nanti jadi kegiatan untuk CIFES ini bukan menjadi akhir gitu ya, nanti setelah ada pemenang. Nanti kita akan ada lanjutan untuk pembinaan, juga mengeksplor juga usahanya mereka, masuk juga ke dalam sistem informasi kemitraan investasinya kami. Kami memiliki namanya Sikertas. Bapak itu ya. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk mempertemukan antara pengusaha besar dengan pengusaha UMK tersebut. Oh berarti si kertas itu bakal menjadi wadah di mana UMK yang ada di CIFES ini dipertemukan, dilingkan ya Bu ya? Betul. Nah ini kan kalau kompetisi mah karena ada kompetisi berarti dibagi jadi 3 kategori dan 7 itu. Kalau seandainya di luar itu masih ada yang potensial, itu diajakin nggak sih Bu? Atau enggak? Kamu nggak diajak gitu? Ya, sementara kita khusus ke sana ya. Karena kan dari yang ini juga kita akan coba untuk lebih yang tadi ya, untuk lebih mengembangkan, menumbuhkan mereka juga usahanya. Kita akan menghubungkan dengan para mitranya kami, supaya mereka itu bisa punya kesempatan untuk lebih up lagi sehingga bisa naik level. UMKM naik kelas. Ya. Betul. Kelas naik cuy. kelas. Ya tapi jangan, maksudnya peserta UMKM yang lain sih kan pasti ragam produk itu kan pasti banyak gitu ya. Iya. Yang masuk gitu. Jadi bukan berarti 1, 2, 3 aja. Bisa aja misalnya dia hanya masuk ke base 7 ataupun misalnya dia hanya peserta gitu ya, nggak dapat, tapi kan dia terdata di si kertas nantinya. Betul. Nanti si pelaku usaha besar kan ngelihat gitu kan, si pelaku usahanya bisa aja dia ngelirik ke bawah gitu, nggak harus ke atas. Gimana kebutuhan dari pelaku usaha besarnya sih? Berarti ini kesempatan paling terbaik buat teman-teman UMK ya. Betul. Gimana dia kan kadang satu kesulitan UMK untuk naik kelas itu nggak ada relasi. Nah, mungkin dengan adanya si kertas, insya Allah niat baik mah ya Bu, Pak, suka ada jalannya lagi gitu. Selalu ada jalan. Jadi jangan ragu gitu, walaupun kalah bersaing sama yang di atas gitu kan. Depan itu masih bisa ngelirik ke Uni gitu kan, yang paling bawah.
Berarti ini hikmahnya gitu, jangan takut untuk bersaing Oh, meskipun iya. yang di atas masih ini selalu ada jalan ke bawah. Aduh, kita mau Rudy pengen nge-recap lagi ya, Bapak dan Ibu, obrolan hari ini berarti bahwa SIFES 2024 akan diselenggarakan di tanggal 17 September itu launchingnya, Iya. tapi tanggal 10 udah Mulai pendaftaran. pendaftaran dibuka. Jadi teman-teman yang mau ikutan SIFES segera daftar ke DPMPTSP Jabar .prof.id garis Slash miring Cifes. SIFES. Ya. Atau enggak kalau masih bingung di Instagramnya juga ada Ya. SIFES Jabar. Jabar Ya. lagi. SIFES Jabar. Total hadiah hampir 30 juta lebih. 37 juta. Oh 37 berarti 37 juta lebih. Ya. Kurang apa lagi teman-teman yang mau untuk apa naik kelas segera buruan cek infonya, jangan sampai terlambat. Jadi apa ya? Jangan ragu. Jangan ragu. Nah ini yang tapi tadi menariknya juga Bu, kalau UMK yang nggak punya tim untuk apa ngevisualin produknya, ya segera cari teman-teman jurnalis ya Bu. Iya. Itu biar kebayang ini bakal keren banget sih Bu. Iya. Semoga ya. Semoga berlancar dengan Amin, amin. sukses, memberikan manfaat ke teman-teman. Nah, nggak kerasa Bu, Pak ngobrolnya dari tadi udah kayak sebentar tapi udah waktunya udah mau habis. Kira-kira ada closing statement nggak dari Ibu Heni dan Pak Yunan buat teman-teman? Pak Yunan aja deh. Pak Yunan aja. Kalau saya sih ini peluang yang bagus ya, Cifes gitu. Diharapkan kepada rekan-rekan UMKM untuk segera daftar. Waktunya lumayan mau dibilang mepet nggak juga, dibilang panjang nggak juga ya. Gimana teman-teman UMK bisa Fight. mengambil peluang gitu kan. Jadi tanggal 10 segera mulai daftar. Dan nanti bisa dilihat persyaratan apa saja gitu ya. Tadi NIB udah disampaikan juga kan ya. Manfaatkan kesempatan ini demi Meningkatkan usaha. ya demi meningkatkan UMKM atau usaha rekan-rekan sekalian. Oke. Terima kasih Pak Yunan dan Ibu. Tapi kayaknya kalau hari ini biasanya ditutup Bu langsung beres. Tapi karena ada seorang penyanyi, Pak Yunan boleh nyanyi dulu Iya dong. satu rap aja gitu. Saya belum makan siang dari tadi. Oke, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang mau mendengarkan suara khas Pak Yunan bisa dicek di podcast selanjutnya ya Bu ya. Karena masih ada banyak pembahasan. Ini kan baru tim SIFES ya Bu. Tapi Rudy tertarik nanti yang ngebahas soal si kertas itu Bu. Iya. Kayaknya teman-teman juga butuh gitu kan Bu. Karena relasi tuh kalau nggak dibukain mah gimana lagi, selalu ketutup ya Bu. Biro jodoh ya. Iya, nah itu Biro Jodoh mau diikut. Nah, itu nggak boleh orang dalam. Oh nggak boleh. Banyak Pak orang dalam yang berhasil. Aduh ini obrolan jadi kemana-mana. Jadi teman-teman yang punya usaha apapun dan ingin naik kelas, ayo ikutan SIFES. Coba cek di dpmptsvjabar.co.id/Cifes atau di IG Cifes Jabar. Terima kasih Bu Heni dan Pak Yunan. Semoga obrolan kita hari ini memberikan banyak manfaat. Amin. Dan teman-teman UMK di Jawa Barat juga ikutan Cifes karena akan dapat memberikan banyak manfaat buat kalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ibu, terima kasih. Pak, nggak jadi nyanyinya Pak? Udah ngasih belum makan siangnya. Belum makan Bu. Tapi ada yang kelewat nggak Bu? Bisa ada yang mau ditambah? Tapi kayaknya udah sih. Udah sih. Tadi nggak ini bagus juga.